Hai netizen, misal mengalami saldo bansos yang masih kosong atau saldo nol, itu harus bagaimana ya? Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait hal tersebut dan juga nantinya ada sedikit solusi juga menyikapi terkait saldo bansos yang masih kosong. Tentu informasi yang saya berikan ini berdasarkan dari hasil pengalaman dan analisa saya secara pribadi dan tentu nanti perlu juga dibandingkan dengan referensi yang lain. Karena begini, karena penyebab dari saldo nol itu ada banyak faktor. Jadi bisa jadi karena faktor datanya atau juga faktor di perbankan dan lain sebagainya. Jadi perlu dicek secara detail apakah penyebabnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak informasi pada video saya kali ini. Dan seperti biasa nanti mohon videonya jangan dipercepat agar informasi yang diperoleh tidak setengah-setengah dan tidak menyebabkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua, masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Sebelum saya memulai informasi kita kali ini, saya mau menyapa dulu kepada Anda semua, khususnya para pemerhati channel YouTube Hariska Vlog. Bagi Anda yang selalu menyimak informasi dan selalu ingin mengetahui seputar informasi bansos, mudah-mudahan ya Anda semua tetap diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Selanjutnya mungkin bagi yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Mari turut mendukung channel ini agar terus berkembang dengan diklik subscribe bagi yang belum, dan juga silakan dibantu untuk di-share video ini di media sosial Anda semua. Pada video ini juga ada beberapa playlist yang mungkin bisa Anda simak, mulai dari playlist info bansos, playlist daily vlog, dan juga playlist travel vlog. Jadi pada video ini merupakan playlist info bansos. Baik, tanpa panjang lebar, saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Sobat netizen semuanya, seperti yang tadi saya sebutkan ya pada pembukaan video ini, bahwasanya saldo nol atau saldo bansos yang belum masuk ke rekening bansos itu juga sering dialami oleh penerima bansos. Mungkin hal ini bisa dikatakan lumrah terjadi ya bagi penerima bansos yang sudah lama menerima bansos, tapi perlu diketahui bahwasanya pada tahun 2021 ini ada KPM baru atau KPM yang baru saja mendapatkan bansos misal PKH ataupun juga baru mendapatkan bansos BPNT. Bagi KPM baru tentu saldo nol itu menjadi pengalaman tersendiri ya. Tapi jangan kaget ya bagi Anda mungkin KPM baru yang mengalami saldo nol. Pada video ini akan saya bantu jelaskan kenapa bisa saldo nol dan kira-kira hal apa yang bisa dilakukan saat Anda mengalami kejadian saldo nol. Namun sebelum saya lanjut pada informasi kali ini ada sedikit pesan juga bagi Anda. Jadi begini ya, bansos itu adalah sifatnya bantuan sosial ya, atau sifatnya membantu. Jadi bagi Anda semua, khususnya KPM baru ataupun lama ya, jangan sampai ketergantungan akan bantuan sosial. Jadikan bantuan sosial ini merupakan semangat atau motivasi ya, agar Anda semua bisa mentas dari kemiskinan. Jadi di sini saya doakan ya kepada Anda semua yang menonton video saya, bagi yang masih mendapatkan bansos dan lain sebagainya, mudah-mudahan ke depan Anda tidak lagi membutuhkan bansos karena Anda semua sudah sejahtera. Amin ya robbal alamin. Berikutnya, bagaimanakah menyikapi apabila kita mengalami saldo bansos yang masih kosong? Di sini saya merangkum ada 3 hal. Yang pertama, yakni sabar. Sabar merupakan hal yang mudah sekali diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Jadi kenapa kok saya bilang sabar? Biasanya gini, penyaluran bansos itu biasanya itu tidak serentak. Baik antar bank satu dengan bank yang lain, ataupun daerah satu dengan daerah yang lain. Bisa dicontohkan adalah bansos PKH, di mana bansos PKH ini mengaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya atau bahkan di tahun sebelumnya. Untuk pencairan bansos PKH itu bergelombang atau bertermin. Kadang termin 1 itu dicairkan berapa dulu ya,
termin kedua berapa, termin ketiga berapa, hingga totalnya yang mendapatkan bansos PKH itu ada 10 juta penerima. Nah, biasanya pada pencairan pertama ya, itu tidak sedikit dari KPM yang langsung menyimpulkan, wah ini saldo saya kok kosong ya gitu ya. Padahal bisa jadi namanya itu masuk di pencairan pada termin berikutnya ya. Karena begini, pada bulan Oktober ini merupakan jadwal pencairan PKH untuk tahap keempat, dan untuk kuota bansos PKH tahap keempat ini meliputi bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi apabila bansos PKH tahap keempat itu cair pada bulan Oktober itu wajar. Apabila cair pada bulan November juga wajar. Apabila cair pada Desember itu juga masih kategori wajar. Jadi apabila pada Oktober ini bansos PKH Anda itu masih belum cair, kita tunggu apakah nantinya akan cair di bulan November ataukah di bulan Desember, seperti itu ya. Berikutnya untuk bansos BPNT itu juga sama. BPNT itu juga mirip dengan bansos PKH, juga ada gelombang-gelombang pencairan atau termin-termin pencairan. Misal pada kuota untuk pencairan sembako atau BPNT di bulan Oktober ini cair sekian dulu orang gitu ya. Berikutnya nanti cair bagi yang belum cair dan lain sebagainya. Jadi bagi Anda yang mungkin saja KPM baru, jangan kaget ya apabila nanti bansos PKH-nya atau BPNT-nya itu belum cair dan tetangga Anda itu ada yang sudah cair ya. Mohon bersabar dulu, bisa jadi bansos Anda nanti cair di pencairan termin atau gelombang berikutnya, seperti itu. Berikutnya untuk menyikapi saldo bansos yang masih kosong ya, kita masuk ke poin yang kedua, yakni komunikasikan dengan pendamping bansos Anda masing-masing. Jadi begini, apabila pada termin-termin pencairan hingga waktu yang sangat lama dan Anda kok masih belum saja cair, silakan untuk dikomunikasikan dengan pendamping bansos Anda masing-masing. Apabila Anda penerima bansos PKH dan yang belum masuk itu adalah dana PKH-nya, silakan Anda konsultasikan ke pendamping bansos PKH. Berikutnya apabila yang belum masuk itu adalah BPNT atau sembakonya, silakan Anda komunikasikan dengan pendamping sembako atau pendamping BPNT. Jadi biar nanti dibantu dicek di dalam sistem apa penyebabnya dan lain sebagainya. Apabila nanti diminta untuk perbaikan data, ya silakan Anda melakukan perbaikan data, misal update NIK-nya atau mungkin update kartu keluarganya dan lain sebagainya. Berikutnya, apabila nanti benar ada kendala teknis terkait data, biasanya itu pendamping bisa membantu memperbaiki ataupun mengusulkan kembali. Jadi nanti pendamping itu bukanlah orang yang menjamin pencairan ya. Jadi perlu diperhatikan, pendamping itu tidak bisa menjamin pencairan bansos. Jadi pendamping itu hanya bisa membantu mungkin memperbaiki data ataupun mengusulkan data itu di dalam sistem. Jadi diusulkan kembali di Kementerian Sosial. Berikutnya nanti cair apa tidaknya kita tidak bisa memastikan. Nanti adalah keputusan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal berikutnya, bagaimanakah menyikapi apabila saldo bansos itu kosong atau masih belum tersalur, yakni masuk ke poin yang ketiga. Usahakan Anda punya usaha sampingan. Jadi Sobat Netizen semuanya, kebanyakan dari penerima bansos itu ada yang masih belum memiliki usaha sampingan. Saran saya bagi Anda penerima bansos dan Anda masih mampu untuk melakukan suatu aktivitas misal berwirausaha gitu ya, silakan lakukan. Meskipun itu usaha kecil-kecilan, usaha rumahan ya, silakan dilakukan. Karena kita tidak tahu, misal saja usahanya semakin lama semakin berkembang gitu ya. Dan juga silakan mempelajari banyak hal, bisa dibaca dari internet, di media massa dan sebagainya terkait pengembangan soal kegiatan usaha. Karena usaha sekecil apapun, misal itu Anda lakukan sendiri, Andalah bosnya, seperti itu ya. Dan apabila hal terburuk terjadi ya, misal bansos Anda memang tidak bisa cair karena kendala dari sistem ataupun lain sebagainya, Anda masih mempunyai tabungan ya berupa usaha yang Anda jalankan.
Jadi saran saya bagi Anda yang masih mampu melakukan kegiatan usaha dan Anda adalah penerima bansos, silakan untuk membuka usaha-usaha sampingan di rumah Anda, jualan nasi dan lain sebagainya, silakan, tidak apa-apa. Atau Anda juga bisa membangun sebuah kelompok ya, atau yang bisa dinamakan sebagai kube atau kelompok usaha bersama. Ya, ini biasanya misal penerima PKH sama-sama membuat suatu usaha gitu ya, atau mungkin penerima BPNT sama-sama membuat suatu usaha bersama gitu ya. Nanti silakan untuk juga dikomunikasikan kepada pendamping, siapa tahu nanti pendamping bisa membantu mengarahkan ya, membantu mencarikan link, mungkin link modal ya, link apa dan sebagainya. Karena seperti itulah ya fungsi dari bansos. Bansos itu digunakan sebagai dana agar bisa memotivasi, agar bisa meringankan beban ya. Selanjutnya nanti ke depannya kan kita tidak tahu apakah bansos ini akan terus berjalan atau tidak ya. Kalau kita selalu menjagakan bansos dan tiba-tiba bansos tersebut dihapus ya, kita akan jadi repot ya seperti itu. Jadi menyikapi hal tersebut kita harus memiliki usaha-usaha sampingan. Nah, Sobat Netizen, mungkin tadi itu yang bisa saya sampaikan ya terkait bagaimanakah menyikapi apabila kita sebagai penerima bansos mengalami saldo kosong atau bansosnya belum masuk. Yang pertama tadi adalah sabar, yang kedua yakni komunikasikan dengan pendamping bansos Anda, yang ketiga yakni usahakan memiliki usaha-usaha sampingan. Tentu kami selaku pendamping ya, pendamping bansos baik pendamping dari PKH ataupun pendamping dari bansos BPNT juga selalu mendoakan, selalu memotivasi Anda semua, mudah-mudahan ada jalan rezeki bagi Anda semua. Dan mudah-mudahan juga ya PKH, BPNT bisa terus berjalan di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Apabila Anda memperoleh informasi yang bermanfaat, silakan diklik jempolnya, diklik subscribe bagi yang belum, dan dibantu untuk di-share video ini di media sosial Anda semua. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.